Musim pertama Ardon Jazari bersama AC Milan tidak berjalan mulus. Gelandang asal Swiss itu sempat kesulitan beradaptasi, terutama karena cedera serius yang datang di awal kedatangannya. Namun kini tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat. Diketahui jika langkah Jazari sempat terhenti pada akhir Agustus setelah ia mengalami fraktur kaki saat latihan. Cedera tersebut memaksanya absen lebih dari 2,5 bulan dan otomatis menghambat proses adaptasinya di klub baru. Ia baru kembali bermain secara resmi pada akhir November dan sejak itu mulai perlahan membangun kondisi fisik serta posisinya di dalam tim. Setelah pulih dari cedera, proses adaptasi Jazari berjalan bertahap dan menuntut kesabaran ekstra. Situasinya semakin menantang karena di lini tengah Milan masih berdiri sosok besar Luka Modric yang di usia 40 tahun, peraih Ballon d'Or itu tetap menjadi pusat permainan dan figur utama yang diandalkan pelatih Massimiliano Allegri. Dalam kondisi tersebut, Jazari memilih jalur realistis, belajar dan menyerap pengalaman dari Modric. Proses ini memang berat, tetapi dinilai penting untuk perkembangan jangka panjangnya di Milan. Perkembangan positif mulai terlihat dalam penampilan terbarunya. Saat dimainkan sekitar 20 menit melawan Bologna pada Selasa lalu, Jazari menunjukkan determinasi, agresivitas, dan kepribadian kuat yang selama ini diharapkan Allegri. Perjalanan Jazari di Milan ini menjadi gambaran bahwa adaptasi pemain muda tidak selalu instan, apalagi dengan tekanan besar dan cedera berat di awal musim. Meski sempat tertunda, sinyal kebangkitan kini semakin jelas. Jika mampu menjaga konsistensi dan kepercayaan diri, Jazari berpeluang besar menjadi aset penting AC Milan di masa depan. AC Milan dilaporkan mulai menyusun rencana untuk musim 2026-2027 dengan fokus utama pada lini pertahanan. Menurut laporan dari media Tuttosport, Rossoneri sedang mencari bek tengah baru dan sempat mencoba merekrut Federico Gatti dari Juventus di musim dingin lalu. Pendekatan tersebut dilakukan secara mendadak pada hari terakhir bursa transfer Januari. Milan mengajukan tawaran pada minggu lalu, namun Juventus langsung menolaknya. Saat itu Juventus sedang bersiap melepas Daniel Rugani ke Fiorentina dan tidak ingin kehilangan tambahan pemain di lini belakang. Meski telah ditolak, ketertarikan AC Milan terhadap Gatti belum padam. Tuttosport menyebut bek timnas Italia itu tetap menjadi pemain yang dinilai sangat cocok oleh pelatih Massimiliano Allegri. Namun Milan juga tidak mau bergantung pada satu opsi saja. Manajemen Rossoneri sudah menyiapkan beberapa nama alternatif sebagai rencana memperkuat pertahanan untuk musim mendatang. Masalah cedera kembali menimpa Ismail Bennacer, kali ini saat ia membela Dinamo Zagreb. Situasi ini langsung memunculkan tanda tanya besar soal masa depan sang gelandang dan berpotensi mengganggu rencana transfer AC Milan pada musim panas nanti. Ismail Bennacer saat ini bermain untuk Dinamo Zagreb dengan status pinjaman demi mendapatkan menit bermain reguler. Namun dalam laga tandang melawan Osijek pada 25 Januari ia harus ditarik keluar setelah baru bermain 23 menit. Pemeriksaan medis memastikan Bennacer mengalami cedera otot paha. Menurut laporan Milan News, cedera tersebut membuat pemain internasional Aljazair itu diperkirakan absen selama beberapa pekan. Cedera ini datang di momen yang tidak tepat. Sebelum kembali bermasalah secara fisik, Bennacer sedang berada dalam performa cukup positif bersama Dinamo Zagreb. Ia sudah mencatat 12 penampilan dengan kontribusi 3 gol, terdiri dari 1 gol dan 2 assist. Masalah ini juga bisa berdampak langsung pada kondisi finansial AC Milan. Dalam kesepakatan peminjaman, terdapat opsi pembelian permanen senilai 10 juta euro. Sebelum cedera terbaru ini, Dinamo Zagreb disebut cukup tertarik untuk mengaktifkan klausul tersebut. Namun dengan cedera yang kembali muncul, berpotensi membuat pihak Zagreb berpikir ulang. Jika opsi pembelian tidak diambil, Bennacer akan kembali ke San Siro dengan riwayat cedera yang mengkhawatirkan, serta beban gaji yang cukup besar. Situasi ini bisa menempatkan Milan dalam posisi sulit untuk menentukan langkah terbaik bagi masa depan sang pemain. AC Milan meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bologna meski tampil tanpa dua pemain kunci.
Mereka adalah Christian Pulisic dan Alexis Saelemaekers. Namun kabar baiknya, kedua pemain tersebut disebut-sebut berpeluang segera kembali merumput saat Rossoneri bertandang ke markas Pisa. Christian Pulisic sendiri saat ini menjadi mesin gol utama Milan di Serie A musim ini. Winger asal Amerika Serikat itu sudah mengoleksi 8 gol dari 16 laga liga serta mencatatkan total 10 gol di semua kompetisi. Pulisic absen saat melawan Bologna karena mengalami bursitis. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, Milan menargetkan Pulisic sudah bisa kembali menjalani latihan penuh pekan ini dan berpeluang masuk skuad saat menghadapi Pisa pada Jumat malam. Sementara itu, Alexis Saelemaekers juga tidak tampil melawan Bologna akibat masalah pada otot aduktor. Kondisinya disebut tidak jauh berbeda dengan Pulisic. Masih menurut laporan yang sama, pemain asal Belgia tersebut ditargetkan kembali berlatih penuh dalam beberapa hari ke depan dan diharapkan siap dimainkan saat melawan Pisa. Tambahan waktu tanpa pertandingan karena agenda pembukaan Olimpiade di San Siro menjadi keuntungan besar bagi Milan. Waktu ini dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi para pemain. Jika Pulisic dan Saelemaekers benar-benar kembali tepat waktu, pelatih Massimiliano Allegri akan memiliki opsi serangan yang jauh lebih lengkap. Sebab kehadiran dua pemain ini dinilai sangat penting, bukan hanya untuk laga kontra Pisa, tetapi juga untuk menjaga momentum positif AC Milan di fase krusial musim ini. Kehadiran Luka Modric di AC Milan sejauh ini bisa disebut sukses besar. Gelandang asal Kroasia itu datang bukan sekedar dengan nama besar, tetapi juga membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Modric mengambil peran sentral dalam permainan Milan besutan Massimiliano Allegri bersama pemain kunci lain seperti Adrien Rabiot, Mike Maignan dan Christian Pulisic. Ia memimpin Rossoneri ke posisi kedua klasmen sementara, posisi yang bukan kebetulan melainkan hasil konsistensi dan kualitas permainan. Secara statistik, kontribusi Luka Modric cukup menonjol. Hingga saat ini ia telah mencetak 1 gol dan 3 assist di Serie A. Golnya bahkan jadi penentu kemenangan 1-0 atas Bologna di San Siro. Namun, pengaruh Modric tidak hanya terlihat dari angka. Ia menjadi poros permainan Milan, mengatur ritme, membangun serangan, dan memberikan ketenangan saat tim perlu mengontrol tempo. Modric mungkin tidak selalu mencolok di mata penonton, tapi setiap gerakannya memberi dampak besar. Ia menjadi penghubung antara lini dan pemimpin di lapangan. Masa depan Modric di Milan masih terbuka, tergantung kondisi fisik dan perjalanan bersama timnas Kroasia pasca Piala Dunia. Faktor penting lain adalah target Milan untuk finish di posisi yang memastikan tiket Liga Champions, sebuah impian yang juga dekat dengan hati Modric. Meski usia tidak lagi muda, kecerdasan dan pengaruh Modric justru berada di puncak. Di Milan, ia bukan sekedar gelandang, tapi sosok guru di lapangan. Selama kondisi fisiknya terjaga, Modric tetap bisa menjadi fondasi utama bagi proyek Allegri dan rujukan permainan Rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.